Pengamat Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Julius Johannes MSI mengatakan, Rusia dengan menguasai Laut Hitam membuat North Atlantic Treaty Organization dan Amerika Serikat sudah masuk jebakan Moskow. Black Sea, Laut Hitam satu-satunya akses Ukraina untuk mensuplai gandum ke seluruh kawasan Eropa Barat, sangat tergantung dari produksi gandum Ukraina. Ukraina sebagai penghasil gandum terbesar di benua Eropa. Julius Johannes juga menanggapi Avril Devianes, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat di New York Times pada Selasa 10 Mei, mengakui militer laut Rusia memblokir Black Sea membuat Ukraina tidak bisa ekspor gandum ke benua Eropa. Kekhawatiran Amerika Serikat diperkuat pernyataan bersama Uni Eropa pada Sabtu 14 Mei, di mana disebutkan aksi blokir Black Sea membuat masyarakat di Uni Eropa terancam kelaparan. Ada keuntungan geopolitik yang dimiliki Rusia yang akan membuat NATO dan Amerika Serikat harus berpikir panjang. Satu-satunya langkah keluar dari jebakan Rusia, NATO dan Amerika Serikat, apapun alasannya harus kompromi dan juga negosiasi. Julius Johannes juga memperkirakan semakin lama operasi militer khusus Rusia ke Ukraina maka akan sangat merugikan kepentingan ekonomi Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat karena sanksi ekonomi ternyata mampu diantisipasi Rusia jauh sebelumnya. Dari aspek teritorial, menurut Julius Johannes, semakin lama perang berlangsung, semakin Rusia memperkuat posisinya di Ukraina bagian timur, yaitu Donbas. Setelah Mariupol berhasil dikuasai, kemudian pergerakan militer Rusia akan merangsek ke Odessa di bagian selatan sebagai kawasan perairan sehingga sektor laut Ukraina tertutup total dan juga terisolasi. Dengan menguasai Black Sea, ujar Julius Johannes, Rusia juga cukup melakukan serangan jarak jauh ke wilayah sasaran untuk mempermudah matra darat. Menguasai sebuah kawasan selatan dan juga timur Ukraina, Rusia juga tidak perlu perang habis-habisan. Cukup melakukan serangan jarak jauh sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung matra darat. Ini sepertinya sama sekali tidak diperhitungkan NATO dan Amerika Serikat, apalagi suplai senjata yang digembar-gemborkan NATO dan Amerika Serikat faktanya dalam pengiriman selalu berhasil dihancurkan. Lama-kelamaan, nanti separuh wilayah Ukraina akan hilang dikuasai Rusia karena bakal tinggal di sektor barat dan juga utara. Padahal titik berat perputaran dan juga pertumbuhan ekonomi Ukraina ada di selatan dan timur karena wilayah pantai, kata Julius. New York Times pada Selasa juga menilai operasi militer khusus Rusia yang berlangsung hampir 3 bulan ke negara tetangga Ukraina telah diselingi oleh perencanaan yang cacat, intelijen yang buruk, kebiadaban, dan juga penghancuran yang tidak disengaja. Tetapi yang dikaburkan dalam pertempuran hari-hari adalah kenyataan geografis bahwa Rusia telah memperoleh keuntungan di lapangan. Kementerian Pertahanan Rusia pada 10 Mei 2022 mengatakan pasukannya di Ukraina Timur telah maju ke perbatasan antara Donetsk dan Luhansk, dua provinsi berbahasa Rusia, di mana separatis yang didukung Moskow telah memerangi tentara Ukraina selama 8 tahun. Pernyataan kementerian itu juga dikonfirmasi memperkuat prospek bahwa Rusia dapat segera mendapatkan kendali penuh atas wilayah itu, yang dikenal sebagai Donbas, dibandingkan dengan hanya sepertiga sebelum invasi 24 Februari. Dan itu jauh dari apa yang tampak sebagai ambisi besar Presiden Vladimir Putin. Dari Rusia, ketika ia meluncurkan invasi, penyitaan yang cepat dan mudah dari peta-peta luas Ukraina termasuk ibu kota, Kiev, penggulingan pemerintah yang bermusuhan dan juga pengganti dengan kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi yang akan memastikan kepatuhan Ukraina. Meskipun demikian, penguasaan Donbas dikombinasikan dengan keberhasilan awal invasi Rusia dalam merebut bagian selatan Ukraina yang berbatasan dengan semenanjung Crimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada tahun 2014, memberikan Kremlin pengaruh yang sangat besar dalam setiap negosiasi di masa depan untuk menghentikan konflik. Dan Rusia juga menikmati keuntungan tambahan dari dominasi angkatan laut di Laut Hitam, satu-satunya rute maritim untuk perdagangan Ukraina yang telah mereka lumpuhkan dengan embargo, yang pada akhirnya dapat membuat Ukraina kelaparan secara ekonomi dan telah berkontribusi pada kekurangan biji-bijian global. Bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat di Washington pada hari Selasa 10 Mei, Avril Devianes, Direktur Intelijen Nasional, memperingatkan konflik berkepanjangan di Ukraina ketika Rusia mencari keuntungan teritorial yang luas di luar wilayah Donbas, termasuk pembuatan jembatan darat melintasi pantai Laut Hitam Ukraina. Tapi Haines juga memperingatkan bahwa Vladimir Putin akan berjuang untuk mencapai keuntungan tersebut tanpa mobilisasi atau wajib militer skala besar yang tampaknya enggan untuk dipesan untuk saat ini. Karena ambisi teritorial Vladimir Putin bertentangan dengan kemampuan terbatas militer, Haines menyatakan bahwa perang dapat memasuki lintasan yang lebih tak terduga dan berpotensi meningkat. Selama beberapa bulan ke depan, meningkatkan kemungkinan Vladimir Putin mengeluarkan ancaman langsung terhadap menggunakan senjata nuklir. Selama beberapa minggu terakhir, pasukan Ukraina dan juga Rusia telah terlibat dalam pertempuran yang melelahkan, seringkali berperang sengit di daerah-daerah kecil karena satu desa jatuh ke tangan Rusia pada suatu hari hanya untuk direbut kembali ke Ukraina beberapa hari kemudian. Ukraina juga semakin bergantung pada infus bantuan militer dan juga kemanusiaan barat sebagian besar dan Amerika Serikat, di mana DPR memilih Selasa malam untuk menyetujui paket darurat hampir 40 miliar. Rusia tidak menang dan Ukraina tidak menang, dan kami sedikit menemui jalan buntu di sini, kata Letnan Jenderal Scott